Bab 3146. Siluman ikan. Dengan suara nyaring, cahaya pedang jatuh pada siluman ikan ini. Namun, di luar dugaan Erikin, sisik pada siluman ikan ini sangat kuat, ternyata memantulkan 6 tebasan pedang pertama. Hanya tebasan terakhir, sisik akhirnya patah dan terpotong. Pada siluman ikan besar ini, goresan pun terbuka. Siluman ikan merasa sakit dan bergetar. Tapi tidak jatuh ke bawah air, malah matanya merah, dan keganasannya bahkan lebih kuat. Ikan itu bergoyang, dan terbang ke udara. Tubuh besar itu menggigit ke arah Erikin lagi. Sekarang setelah aku menemukan keberadaanmu, bisakah kamu menelanku lagi? Melihat ini, Erikin mencibir, mengangkat tangannya dan menggunakan api suci. Meskipun dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi karena telah muncul, itu sangat ganas, dan secara aktif menyerang dirinya sendiri, jelas tidak ada masalah untuk membunuhnya. Bang! Selusin naga api, seperti anak panah dari tali, meraung dan mengalir langsung ke mulut siluman ikan ini. Setelah itu, nyala api suci meledak dari tubuh siluman ikan, seketika berubah menjadi nyala api yang mengamuk. Seluruh tubuh siluman ikan ini terbakar, organ dalam dibakar terlebih dahulu, dan bahkan sisik terluar yang kokoh tidak dapat menahan serangan ini dan mulai meleleh. Di bawah pembakaran api suci, siluman ikan mati seketika, tubuhnya jatuh dengan lemah, dan ditarik langsung ke perahu oleh Johanni dengan gelombang. Pada saat siluman ikan mati, Erikin juga melihat tanda di pergelangan tangannya. Tandanya tidak berubah, yang berarti bahwa orang ini bukan bagian dari percobaan di galaksi. Membunuh binatang buas ini tidak dapat dihitung dalam pembunuhan, dan tidak ada manfaat yang bisa diambil. Kemunculan siluman ikan yang tiba-tiba ini memang sedikit aneh dan tidak dipahami. Erikin menggelengkan kepalanya dan turun dari udara, berniat untuk memeriksa tubuh makhluk ini. Alhasil, begitu mendarat di atas perahu, diam-diam dia mendengar percakapan yang diucapkan oleh orang banyak yang mengelilingi siluman ikan. Daging siluman ikan ini baunya enak, Tuan Chen, monster iblis macam apa ini, apakah efeknya memberi nutrisi reiki atau kerohanian? Ritsun menjilat sudut mulutnya dan tampak sangat tertarik dengan bangkai ikan siluman yang mengepul. Si botak dan yang lainnya juga mengangguk, terlihat sangat tertarik dengan ikan yang dimasak Erikin bersama api suci. Belum lagi, Erikin mengendus dan terdiam saat mengetahui bahwa aroma ikan siluman ini memang sangat menggoda. Rasanya kaya, dengan rasa manis dan berminyak yang unik. Sepertinya secara kebetulan, dia memanggang sebagian daging ikan siluman ini dengan pas. Setidaknya rasanya tidak lebih buruk dari pesta peri yang aku cicipi di paman keempat Han. Tapi tahukah kamu, ini hanya pembakaran api suci dan aku tidak menambahkan bumbu apapun. Kalau aku tidak salah, dilihat dari ukuran, panjang, dan terutama sisik emas dari siluman ikan ini pasti ikan Jin Yao. Tuan Chen memang orang yang tahu segalanya di kapal bintang ini, seolah-olah tidak ada yang tidak dia ketahui. Ikan siluman ini rasanya enak, itu juga merupakan makanan lezat dalam pesta dewa selama periode zaman kuno, tetapi makhluk ini bukan siluman peringkat raja, tidak meningkatkan nilai kultivasi. Satu-satunya hal yang berharga di tubuhnya adalah permata yang terlihat seperti bola daging di bagian atas kepalanya. Benda ini tidak bisa dimakan kultivator, tetapi bagus untuk monster iblis. Ketika mendengar bahwa memakan siluman ikan ini tidak dapat meningkatkan kultivasi, Ritsun kurang tertarik, tetapi kultivator lainnya cukup bersemangat. Hehe, karena tidak beracun, mari kita cicipi. Setelah tinggal di kapal bintang ini selama hampir 20 hari, aku sangat ngiler. Meskipun para kultivator adalah inedia, galaksi terlalu membosankan. Selain membobol tempat berbahaya untuk membunuh, hanya duduk di perahu kecil ini,
bahkan sulit untuk meninggalkan perahu untuk beraktivitas. Aku bilang semuanya, memang kalian tidak peduli, dari mana benda ini berasal. Melihat semua orang sudah mencabik-cabik ikan, Tuan Chen terdiam. Ya Kak Erik, kamu yang pancing siluman ikan ini ke sini. Sepertinya rasa makanan ini sangat enak, kata si botak penasaran sambil menjejalkan hingga pipinya melentung. Itu hanya siluman ikan yang buruk, mereka tidak terlalu peduli. Jangan tanya aku tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Erik Kin menggelengkan kepalanya, ketika semua orang sedang berdiskusi, dia sudah menyapu kerohaniannya pada siluman ikan, bahkan memandangnya dengan mata dewa dan dark eye hanya untuk berhati-hati. Tapi itu hanya monster iblis biasa, tidak ada yang istimewa. Mungkin ada beberapa perubahan di galaksi ini yang tidak kita ketahui. Mungkin setiap kapal bintang akan menemuinya, tapi ini enak, haha, mungkin orang tua galaksi memberi kita sedikit hadiah. Si botak tidak peduli, dia hanya tersenyum. Mencicit. Saat ini, dalam laut kesadaran Erik Kin, benih kesadaran tiba-tiba memanggil 2 kali. Kamu mau makan permata di kepala siluman ikan itu? Erik Kin menyampaikan beberapa patah kata dan memahami permintaan si kecil. Baru saja Tuan Chen berkata bahwa permata ini hanya cocok untuk ditelan monster iblis, dan tampaknya benih kesadaran dapat mengambil segalanya. Dengan lambaian tangannya, Erik Kin meledakkan tonjolan di atas kepala siluman ikan, meraih permata itu, dan mengirimkannya langsung ke laut kesadaran tanpa menyebutkan syarat apapun, dan menyodorkannya kepada benih kesadaran yang bersorak-sorai. Merasa bahwa si kecil ini sedikit takut padanya sebelumnya, Erik Kin pun berencana untuk melonggarkan hubungan mereka. Lagi pula, makhluk kecil ini juga dianggap bernasib sama dengannya, jika dia makan lebih banyak, akan lebih bermanfaat untuk tumbuh dewasa. Misalnya, ketika pertama kali berkecambah, dia butuh banyak usaha untuk memberikan dirinya sedikit energi pencerahan. Tapi sekarang ketika beberapa kuncup itu bergoyang, energi pencerahan mengembun dengan sangat cepat. Mengabaikan pesta pora benih kesadaran, Erik Kin menatap galaksi yang dalam. Satu-satunya hal yang membuat dia bingung adalah monster iblis muncul mendadak, bagaimana situasinya. Si botak berkata bahwa itu adalah pemberian dari orang tua galaksi, itu dirasa tidak bisa diandalkan. Apakah itu ada hubungannya dengan latihannya? Erik Kin merenung dan memutuskan untuk mencoba lagi. Terbang dari kapal bintang, Erik Kin mencari arah acak, dan cahaya pedang keluar lagi. Dan kali ini, pada saat cahaya pedang jatuh pada galaksi. Bang! Galaksi melonjak lagi, dan di bawah air, beberapa bayangan hitam terbang keluar seperti air mancur, bergegas menuju Erik Kin. Sial, ternyata karena ini. Benda-benda terbang ini ternyata adalah siluman ikan sebelumnya lagi. Erik Kin mengangkat alisnya dan tubuhnya tiba-tiba terangkat. Kali ini, dia berjaga-jaga, beberapa siluman ikan tidak berhasil mencaplok dia. Kemudian Erik Kin menjatuhkan beberapa api suci, ikan-ikan siluman ini kembali terbakar dan jatuh ke dasar. Dan adegan ini mengejutkan semua orang di kapal bintang. Kak Erik, jangan-jangan gara-gara kamu menghantam galaksi makanya siluman ikan ini muncul. Tuan Chen berkata dengan ekspresi datar. Dia penasaran dari mana asal siluman ikan ini, tapi kali ini dia melihatnya dengan jelas. Begitu Erik Kin menebas, siluman ikan terbang keluar. Mungkinkah Kak Erik membombardir galaksi dan membuat marah orang tua galaksi? Pikir Johanni. Erik Kin juga mengerutkan kening dan hatinya sedikit bergerak. Siluman ikan ini sisiknya tebal sekali, barang dewa pun susah mengalahkannya, hanya organ dalamnya saja yang lemah, hanya api suci aku yang bisa berguna. Bersambung.